Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sesuai dengan jadwal kita kuliahnya sebenarnya 18.30, tapi karena sholat dan makan ya kita molor sedikit. Kita mulai pertemuan pertama, ini BP berapa ini campuran ya, dari reguler dan mandiri. Nah, pertemuan kita sepertinya masih dalam keadaan online, karena Anda masih berada di kampung. Kita tidak tahu nanti apakah setelah UTS diizinkan masuk kampus, ya seperti Dunan rencananya seperti itu. Nah, juga kita nanti lihat aja situasi sampai saat sekarang kita terpaksa belajar online dulu. Dan belajar dengan saya, Anda harus ready dengan HP dan laptop sehingga pembelajaran bisa terpacu nantinya. Kalau enggak, ya Anda tidak bisa hanya audiens saja. Jadi harus menggunakan laptop atau komputer. Nah, ada hal tadi ada juga yang melapor, Pak, saya nggak punya ini dan segala macam. Bagaimana Anda harus bisa berusaha mencari, meminjam, atau ya cara Anda lah. Oke, kita mulai dengan ini. Pertemuan pertama dengan melihat RPS. Sebenarnya RPS sudah saya kirim lewat WAG dan lewat portal Anda. Jadi situasi pembelajaran kita itu bisa lewat rencana ada dua. Yang utamanya adalah modal secara keseluruhan. Nah, tetapi saya nanti akan dua multi aplikasi, yaitu lewat portal dan lewat Moodle. Nah, untuk portal nanti Anda saya harapkan mengirim tugas lewat itu, sehingga tidak penuh di HP saya tugas-tugasnya. Nah, itu makanya saya memasukkan tugas lewat situ. Dan seandainya nanti tugas Anda berat, nanti kita akali dengan Google Drive. Jadi file yang masuk ke portal atau ke WAG tidak terlalu berat. Nah, itu tujuannya. Nah, lalu selanjutnya untuk pembicaraan dan materi kita selama satu semester, di sini saya tidak akan membacakan lagi. Anda hanya melihat dan seperti yang sudah saya kirim ke Anda semuanya, inilah target kita dari awal sampai akhir nantinya dengan 14 kali pertemuan, 2 diantaranya adalah ujian tengah semester dan UAS. Ya. Nah, itu kira-kira RPS yang sudah saya kirim. Lalu saya akan lanjut dengan materi pertama kita, yaitu presentasi terhadap pengenalan hardware, software, dan seterusnya. Nah, ini juga sudah saya kirim lewat Google Drive atau lewat WAG, ya, atau lewat materi yang sudah saya kirim di portal. Nah, pertama kita akan membahas bagaimana Anda nantinya menggunakan komputer di masa yang akan datang. Nah, jawabannya masa yang akan datang itu tidak harus menunggu bertahun-tahun. Nah, tetapi kita melihat situasi kondisi bahwa pandemik sudah membuat Anda harus menggunakan semua perangkat keras, termasuk salah satunya adalah laptop atau komputer, dan dukungan daripada komunikasi kita melalui Android yang sudah wajib ada sekarang. Kalau enggak, salah satu akan terputuslah dalam pembelajaran. Nah, untuk ini tentu kita akan melihat lagi Anda akan mengenal apa itu komputer, apa itu web, dan siapa Anda sebenarnya. Nah, tanyalah diri Anda, sudah sampai di mana Anda bisanya, sehingga pembelajaran ini nantinya juga bisa Anda pahami. Nah, berikut, apa yang harus kita bicarakan? Nah, bagaimana komputer di dunia dalam penggunaan orang di berbagai dunia, nanti Anda lihat saja. Kemudian ada 5 sebenarnya, bukan 4 ya, tetapi kita lihat apa yang kelimanya nanti. Ini juga ada 3 sebenarnya, tetapi ditulis hanya 2. Nah, jadi semuanya ada yang tersirat. Kemudian apa bedanya sistem software dan aplikasi, dan sebagian saya sudah melihat Anda ada yang sudah buat tugas. Tapi tugasnya itu ada yang sudah sudah buat, hanya sekedar untuk menjawab pertanyaan saya baru. Maksimalnya tentu belum. Berikut, Anda harus bisa memberi contoh hardware, dan juga ini sudah saya lihat, tetapi masih yang biasa-biasa. Apakah up to date-nya sudah kelihatan atau belum? Nanti bagaimana siklus informasi, etika dalam penggunaan komputer,
ada dua pokok kategori dalam jenis komputer, yaitu ada yang PC atau personal, ada yang untuk perusahaan atau organisasi. Nah, lalu zaman sekarang yang paling populer digunakan adalah internet. Ini sudah tidak asing lagi. Oke, kita lanjut. Nah, pertama kita lihat di sini bahwa komputer di masa yang akan datang tidak lagi hanya untuk menyelesaikan tugas-tugas Anda, tetapi di masa yang akan datang dia sudah bisa melakukan memilih dan mengambil keputusan. Jadi sudah membantu Anda dia. Jika Anda kesulitan, ini sudah dibantu nantinya. Nah, itu kegunaan komputer bukan untuk main HP dan main game dan main itu lagi, tapi sudah menjadi kebutuhan. Nah, lalu kita lihat, Anda harus memahami dasar komputer. Jadi orang bertanya nanti, Anda apa itu komputer? Jangan Anda hanya sekedar ngomong saja lagi, kau komputer itu bentuk kotak-kotak, bukan seperti itu. Tapi Anda bisa menjelaskan dengan seperti ini strukturnya. Apa itu komputer? Dia sebuah mesin yang melaksanakan 5 dasar operasi. Nah, apa yang 5 itu? Input, memasukkan, proses mengolah, output, mengeluarkan atau tampilan, lalu storage, menyimpan, dan yang kelima apa? Yaitu komunikasi. Nah, itu yang kelima tidak tertulis di situ. Nah, kesemuanya itu merupakan siklus pengolahan informasi yang dijabarkan dari 5 dasar operasi tadi. Nah, jadi harus Anda pahami itu. Kemudian Anda harus memahami apa itu yang dikatakan dengan komputer sistem atau software nantinya. Jadi jangan samakan, semuanya harus Anda bedakan. Nah, kalau kita lihat bentuk hardware ya seperti ini perangkatnya jadi gambar. Nah, kalau software dalam bentuk kotak-kotak. Ini biasanya isinya adalah CD atau DVD. Nah, dari dua ini yang ketiganya apa tadi? Brandware, orangnya. Jadi ada ware-ware itu menunjukkan manusia. Nah, kalau kita pahami bahwa sistem komputer ini adalah sebuah koleksi dari relasi komponen yang saling berrelasi satu sama lain dan desain untuk bekerja secara bersama. Jadi apa yang bekerja bersama itu 3 unsur tadi, hardware, software, dan brandware. Jadi tidak bisa jalan kalau tidak ada brandware, tidak akan bisa jalan tanpa ada software. Jadi dia saling ketergantungan. Tiga tungku sejarangan. Oke, kita lanjut. Nah, mungkin Anda sebagian ada yang sudah melihat. Kalau Anda sekilas menggunakan komputer ini gampang sekali. Sebenarnya untaian kata di dalam sebuah komputer itu berupa instruksi. Nah, instruksi itu terdiri dari apa? Program. Apa itu program? Seperti Anda lihat di atas, ya, sebuah listing dari instruksi. Jadi seperti yang tadi gambar ini, listing instruksi untuk memerintahkan bagaimana komputer melaksanakan 5 dasar operasi tadi untuk menyelesaikan sebuah tugas. Itu kalau secara definisi. Jadi kalau kita pahami ini, Anda harus memahami ini apa ini. Ini ada perintah-perintah semuanya. Kalau dengan perintah komputer bisa ngerti. Beda dengan manusia. Kalau manusia tidak selalu diperintah. Itu bedanya. Ya. Lalu Anda harus paham lagi software. Apa itu software? Jadi bagaimana Anda bisa memahami tentang software. Kalau kita lihat, nah, jadi Anda kalau ditanya nanti, kalau menggunakan komputer apa softwarenya? Kalau menggunakan HP apa OS-nya? Nah, jadi Anda bedakan. Jadi kalau kita menggunakan HP, OS-nya adalah Android. Tetapi kalau di komputer, OS-nya adalah Windows. Windows-nya banyak versinya. Nah, seperti yang kelihatan ini XP. Ada yang sekarang sudah 2000. Nah, itu masalah versi. Nah, tentu bedanya apa? Nah, setiap versi tentu ada kelebihan dan kekurangan. Nah, begitu juga Microsoft Office-nya. Office itu ada yang serinya XP dan lain-lain segala macam. Bahkan serinya juga sudah ada yang 2020, mungkin sebentar lagi keluar pula 2022, duluan tahun seri daripada tahun. Ya, begitu orang segera membuat produk-produknya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kita mengenal ada hardware. Hardware itu terdiri pula dari 5 device nanti. Nah, tapi sebelumnya kita harus mengenal bahwa di dalam sebuah penggunaan komputer kita akan selalu menggunakan data. Nah, data itu apa? Yaitu bahan mentah yang terdiri dari kata, angka, image, dan bunyi. Nah, kesemuanya itu merupakan data. Kenapa? Karena belum kita olah. Tapi kalau sudah kita olah, baru dia akan menjadi informasi. Nah, itu pemahaman yang harus Anda kenal, apa beda data dengan informasi.
Ya. Nah, kemudian operasi yang pertama kita mengenal adanya alat input. Nah, apa saja alat input ya seperti Anda lihat ada keyboard, ada mouse dan lain segala macamnya. Maka nanti saya akan menyuruh Anda mencari jenis yang lainnya sebagai tugas. Nanti Anda lihat di pembagian tugas. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kalau kita lihat dulu input device itu apa? Nah, kita lihat di sini. Alat-alatnya kira-kira seperti ini. Nah, mungkin ada yang sudah Anda lihat, ada yang belum, bahkan ada yang sudah usang. Dan yang saya harapkan untuk tugas itu cari yang terbaru, yang update alat-alatnya. Nah, alat-alat itu ya seperti kamera, dulu sangat laris, sekarang enggak lagi, karena HP sudah mempunyai kapasitas yang maksimal untuk cam break-nya. Ya. Nah, kemudian mouse sudah biasa, keyboard ini juga ada yang lain, tetapi ini ada tombol tambahan di sini. Dan kemudian ini juga seperti yang saya gunakan sekarang, Anda lihat saya di layar, saya menggunakan apa ini? Apakah sama dengan microphone speak recognition atau istilah lainnya apa? Jadi alat-alat ini harus Anda kenali. Oke. Nah, jadi nanti cari alat input yang lain. Nah, berikut kita lanjut. Nah, alat yang kedua yaitu alat pemrosesan. Nah, kalau kita lihat dari input yang tadi masuk ke ini caching namanya ya. Bukan apa? Bukan CPU. Yang CPU mana nanti harus tahu. Nah, dari data yang kita masukkan ke dalam caching yang ada dalamnya CPU nanti akan menghasilkan output atau keluaran. Nah, lalu dalam processing itu apa alat yang ada? Ini ada CPU, ada RAM. Nah, mana yang CPU, mana yang RAM Anda harus paham. Lihat di sini. Nah, ini yang berbentuk motherboard ada di dalam. Di motherboard itu nanti akan nempel. Ini yang CPU. CPU itu nempelnya di sini, ya. Sorry, di sini tempelannya. Kemudian RAM tempelannya di sini. Kemudian expansion card nempelnya di sini. Nah, itu yang harus Anda pahami di dalam pelaksanaan melihat gambar, dan nanti Anda cari apa alat-alat lain yang bisa ditempelkan di sana, atau bisa ditambah, atau bisa digandeng, atau bisa di-upgrade segala macamnya. Berikut kita lihat ada lagi yang ketiga yaitu output device. Kalau kita lihat dari gambar dari CPU atau casing ini, dari bentuk casing di dalamnya ada CPU tadi mengeluarkan tampilan itu lewat monitor. Nah, monitor itu ada jenisnya lagi yang harus Anda pahami. Nah, jadi dengan adanya tampilan komputer menghasilkan operasi proses di dalam sebuah komputer yang dimana nanti bisa dipahami oleh manusia ya atau orang. Nah, contohnya apa? Alat device. Nah, ini cukup banyak. Anda lihat di sini sekarang ada apa? Ini monitor, tapi monitor bentuk tabung. Nanti Anda cari tugasnya. Jenis monitor ada 3 macam. Lalu printer juga ada bermacam-macam. Ada yang maka-maka itu dot matrix namanya. Ada yang seperti ini laser. Ada yang menggunakan tinta itu inkjet. Nah, harus Anda pahami itu. Harganya beda-beda. Yang mahal mana? Ini mahal. Tintanya berbentuk apa ini? Ini serbuk. Nah, semua Anda harus ketahui. Nah, speaker juga ada yang tunggal, ada yang multi. Nah, kesemuanya itu harus Anda pahami dalam bentuk alat-alat. Makanya nanti saya menyuruh Anda mencari jenis tugas. Berikut, kita lanjut. Nah, yang keempat adalah untuk menyimpan. Nah, dalam hal ini menyimpan tentunya ada alat-alat. Ini adanya di dalam CPU ini semuanya, termasuk menggunakan ini di sini ada dulu namanya disket, sekarang ada juga yang namanya apa? Nanti Anda lihat jenisnya. Nah, jenisnya antara lain ini. Nah, ini hard disk nempel di dalam. Ada yang hard disk eksternal namanya. Nanti Anda cari itu. Nah, itu yang menjadi tugas Anda. Ini floppy disk. Dulu menggunakan disket yang lebar. Bahkan ada yang kecil tadi seperti tadi. Ini pemutar CD atau DVD. Nah, ini bisa eksternal, bisa internal. Makanya Anda harus paham. Ini zip drive. Ini bisa disambungkan dengan USB. Ini just drive. Ini juga bisa disambungkan dengan USB. Nah, ini tape drive juga bisa. Tetapi semua alat ini, apakah Anda sudah pernah menemukannya? Atau apakah Anda sudah pernah menggunakannya? Kemudian micro drive. Nah, yang biasa Anda sebut flash disk itu salah. Kenapa? Karena dulu mereknya memang flash disk, tetapi sekarang mereknya sudah banyak. Nah, itu yang harus Anda pahami. Jadi, yang satu lagi yang perlu Anda ingat, mana yang caching, mana yang CPU.
Karena selama ini Anda kotak-kotak itu Anda sebut CPU, padahal dalamnya yang CPU. Lalu ini bukan flash disk lagi, namanya microdrive. Nah, jadi kalau ada yang bilang juga mereknya ada flash disk dulu. Sekarang mereknya sudah macam Samsung, apalagi pendrive dan segala macam, cukup banyak itu mereknya. Saya tidak hafal. Oke, ini yang keempat. Saya kembali yang kelima apa alatnya? Anda lihat nanti yaitu communication device. Nah, penggunaan apa? Sekarang Anda sangat penting sekali WiFi. Mana yang WiFi itu? Anda harus tahu modem, mana yang modem itu. Nah, karena kalau tidak tahu itu zaman sekarang, komputer Anda bisa tidak connect, HP Anda tidak bisa connect. Nah, semuanya itu bisa Anda lihat dalam bentuk alatnya seperti ini. Nah, tetapi alatnya ini masih terbatas. Nah, Anda kalau berpergian ke tempat lain nanti lihat. Ini juga terpasang pada casing CPU tadi di dalam. Ini juga. Nah, ini kalau Anda colokkan kabel LAN, kabel LAN namanya, atau ada yang putih itu RJ45, baru bisa sambungan internet. Tapi kalau tidak akan masuk. Karena dia tidak sama dengan laptop. Laptop tidak ada kabel, tapi ada juga yang pakai kabel. Nah, jadi Anda harus pahami itu. Berikut. Nah, ini suatu alat pengetikan. Nah, Anda membuat tugas nanti menggunakan ini. Tapi kita akan mendalam nanti di pertemuan berikut. Ya, nah lanjut. Nah, apa untung dan ruginya menggunakan komputer? Nah, jawaban di sini nanti ini kebetulan warnanya putih ya. Nanti Anda cari apa untung dan ruginya Anda menggunakan komputer. Kalau di sini yang tertulis, menurut Anda apa? Silakan nanti. Nanti karena Anda terlalu sering menggunakan komputer, jangan sampai boring dan jangan sampai merabu seperti ini, sampai gantung diri pula seperti ini. Ya, jadi ini perlu diingat karena Anda akan stres nanti dan akibat dari penggunaan komputer juga efeknya cukup banyak ke mata yang terutama sekali ya. Tapi ada orang juga yang bilang kalau tiba di posisi yang mandua, tiba laki-laki yang impoten atau tidak bisa beranak. Itu cerita orang. Tetapi kadang-kala itu hanya cerita aja ya. Tapi kenyataannya juga ada yang beranak, ada yang enggak ya. Tergantung semuanya itu adalah kuasa Tuhan. Berikut etika menggunakan komputer. Nah, ini sebaiknya lihat dari gambarnya ada. Nah, ini. Jadi bagaimana Anda sebaiknya menggunakan komputer, jarak mata segala macam dan segala macamnya itu diatur ya. Jangan sembarangan, apalagi zaman sekarang orang banyak tidur di rumah. Nah, kalau di kisahnya kan, nah, kalau seperti itu Anda nanti gimana? Jadi atur kegiatan Anda dalam menggunakan komputer, jangan terlalu rutin 24 jam, akibatnya juga fatal. Semuanya harus Anda ingat itu. Ya. Nah, lalu Anda harus tahu jenis komputer itu bagaimana. Ada yang dikatakan komputer individu, ini jenisnya dulu. Tapi sekarang ini sudah berubah. Itulah Anda cari nanti tugas Anda. Jadi ini komputer PC atau individu ya. Lalu ada lagi komputer yang jenisnya untuk organisasi atau perusahaan yang besar istilahnya. Nah ini nanti Anda bermain-main ke suatu perusahaan, mana yang komputer server, mana yang mini komputer, mana yang mainframe, mana yang super komputer. Nah kalau di kampus kita punya server yang seperti ini. Dan ada juga yang berbentuk rak, tetapi tidak seperti ini. Ya, itu berada di ruangan saya di ICT. Nah, jadi untuk menjadi server, ini yang dibilang dengan server yang menanggulangi ada portal Anda itu semuanya. Portal SIM, portal akademik, portal apa saja itu dia, pembayaran. Ya. Nah, itu adanya di ruangan saya, di ruang ICT. Oke. Nah, jadi jenis-jenis komputer lainnya yang komputer besar nanti Anda cari dan lihat apa perbedaannya. Lalu zaman sekarang inilah yang menjadi dunia tren. Internet dan W3 atau World Wide Web. Anda harus mengenal itu sekarang. Dengan World Wide Web itu Anda menggunakan URL. Nah, untuk kampus kita menggunakan URL-nya apa? Unida ACID. Kenapa ACID? Itu untuk dunia pendidikan. Nah, ada juga yang disebut dengan edu, itu untuk pendidikan. Ya. Jadi dua untuk pendidikan simbolnya yang sebangsa seperti itu. Tapi kalau it belakangnya apa? Itu menunjukkan country Indonesia yang punya. Kalau JP, Jepang. Ya, kalau MY, Malaysia. Nah, semuanya itu harus Anda pahami. Dia ada arti dari sebuah kata itu. Nah, lalu nanti Anda harus memahami ini, apa yang harus Anda pahami dengan www, com, http.
Jangan hanya yang tertulis di sini saja, tetapi Anda harus melihat yang tersirat juga. Nah, apa itu email? Bagaimana Anda sudah memaksimalkan penggunaan email? Sekarang email itu sangat penting, ya. Nah, apa saja ini email yang diminta. Lalu e-commerce. Zaman sekarang Anda karena di rumah sering belanja lewat e-commerce enggak? Nah, nama e-commerce itu macam-macam. Ada yang Blibli, ada yang Shopee, ada yang apa lagi, semua saya nggak hafal. Lalu Anda sudah sering chatting, termasuk dengan saya sendiri, tapi saya menggunakan WhatsApp. Kalau dulu menggunakan ini, ya, nah, ini dulu. Kalau sekarang nggak lagi, sudah menggunakan multimedia, apa saja bisa dikirim. Ya, nah, kalau ini masih ada keterbatasan dulunya. Tapi ini lebih enak juga, lebih ringan. Ya, nah itu dia. Oke, kita lanjut. Nah ini sudah summary. Nah ringkasan ini nanti Anda baca saja, saya tidak akan bacakan. Sampai di sini semuanya, itu keterangan saya. Lalu Anda harus paham dengan tugas. Ya. Nah, tugas gimana Anda lihat? Saya akan buka juga sebentar. Untuk tugas nanti ada yang tahu, ada yang belum tahu. Nah, saya akan coba lihatkan. Nanti buka dari portal Unida ya. Portal SIM Unida CID. Sebentar, saya jalankan dulu. Nah, saya sebenarnya mengulang aja dulu sudah saya demokan juga. Ini kebetulan penuh saya username dan login saya, lalu klik login, keluar seperti ini. Lihat di kanannya. Di kanan itu ada yang namanya halaman depan. Kalau saya ini, kalau Anda dengan saya tentu ada perbedaan sedikit. Nah, ini materi sudah saya masukkan. Saya klik. Ini materi, lalu saya lihat kelas. Kelasnya ini saya tampilkan. Sudah, ini tampil. Saya masukkan RPS dan pendahuluan TIK. Ya, ini filenya bisa di-download, zip-nya. Saya kembali. Kemudian pengumuman. Saya masuk ke kelas lagi, kelas ini. Saya tampilkan. Pengumumannya apa? Kumpul tugas via portal Simrida CID. Paling lambat tanggal 26. Nah, itu dia. Oke, saya lanjut. Tugas kuliah. Nah, saya tampilkan di ini TIK lagi. Saya harus milih ya. Nah, sekarang ini tugas 1 itu apa? Nanti Anda lihat di situ. Anda klik ya. Lalu nah ini sudah ada 11 orang yang buat ya. Boleh saya tampilkan juga siapa yang sudah. Nah, pertama ini Jerry Hidayat. Saya belum mencek apakah benar Anda yang buat atau enggak. Ini Fuji Utari, Lara Fitri 3, Indah Permatasari, Latif Hanum, Putri Rayu, Sofi Wahyuni, Bina Gusri, Esa Wulandari, terus Berliana, lalu terakhir Muhammad Fauzan, Muhammad Hafiz Zaunin, jumlah 31. Oke, nah itu tugas yang sudah masuk ya. Nah, lalu ada diskusi online, nanti bisa juga Anda lihat dan dicari di sana topiknya apa. Nah, Anda bisa berbincang-bincang dengan teman Anda, silakan download nanti itu, sudah dicari, ya lalu dimasukkan hasil diskusinya. Ya, nah itu kemudian ini saya stop. Ya. Lalu ada pertanyaan dengan materi saya dan portal yang sudah saya lihatkan. Nah, sekarang yang sudah membuat tugas, cek lagi kebutuhan Anda sudah sesuai tidak dengan apa yang saya sampaikan. Kalau belum, Anda mau merubah, silakan. Boleh di-upload lagi. Kalau ini gimana ya? Hapus yang tadi, masukkan yang baru. Maksimal file 2 MB. Nah, kalau berlebih berarti Anda membuat alamat yang namanya Google Drive dan Bitly. Sudah tahu itu? Nah, sebelum saya demokan lagi untuk yang ini sebentar. Berarti Anda harus aktifkan Google Form. Ya, Google, bukan Google ya, Google Drive. Tapi saya
Langsung aja Google. Nah, buka sebentar. Ya, Google tadi, ini saya set. Nah, cari di sini nanti. Wah, sorry. Ini masih, saya harus buka email nih. Nah, buka email dulu, baru cari Google Drive. Drive-nya mana ini? Nah, nanti kalau Anda sudah terdaftar, tidak apa-apa. Kalau belum, ya ini. Ya. Kemudian, Anda bisa menempatkan sebuah folder Anda, folder tugas misalnya, tapi diikuti dengan nama Anda. Buat new folder. Nah, misalnya nama nomor BP ya. Nomor BP, nama. Nah, nanti buat tugas ya, create. Nah, masukkan file ke dalam tugas itu. Mana dia? Ini nama dan tugas ya. Misalnya saya ambil nah, ini saya ambil salah satu aja, yaitu link bit.ly ini saya masukkan di sini. Nah, sekarang hasil ini saya ambil ini dengan klik kanan, nah, get link. Nah, ini copy link, ini diizinkan untuk orang atau untuk saya, down. Lalu alamat tadi bisa langsung dikirim sebenarnya, tapi melalui sebuah lembaran kerja, apakah Word atau Notepad. Ya, nah seperti itu bisa Anda pahami itu yang harus dipahami. Ya, seperti ini. Sebentar, saya buka. Jadi Anda harus buka lembaran ini. Nah, oke. Nah, kopikan di sini misalnya apa tadi. Nah, ini paste. Nah, itu boleh. Tapi ada lagi bisa dibuat singkat bit.ly. Bit.ly. Bit.ly tambah di sini. Berarti Anda harus register Bit.ly lagi. Oke. Lalu kalau belum aktif, aktifkan loginnya dengan email. Lalu create Bit.ly. Ya. Nah, Bit.ly, lalu create. Pastikan yang tadi ke sini. Nah, lalu disingkat dengan create. Nah, kemudian sudah create. Nah, buat ini nomor BP, nama, tugas. Oke. Nah, jadi itu Anda masukkan lagi ke lembaran Word tadi, simpan, ya. Nah, di sini masukkan, paste, oh, sorry, copy link, masukkan ke lembaran Word ya. Di layar Anda tidak kelihatan karena sudah berlapis-lapis. Oke, sudah masuk di Word. Nah, lembaran Word ini saya simpan. Tadi kalau filenya panjang ya, saya masukkan di mana? Cari folder Anda. Folder Anda di mana? Tentunya sesuaikan dengan Anda masing-masing ya, foldernya itu. Kalau saya di sini, nah, simpan tugas 1, nomor BP, nama, seperti itu. Ya, saya enter. Oke, nah berarti sudah. Nah, kemudian di zip, gimana zipnya? Nah, saya zip. Nah, ini tadi zipnya seperti ini, klik kanan. Berarti Anda harus download zip dulu, kalau Anda tidak mau dia. Nah, berarti
Sorry, nggak kelihatan. Oh, udah jalan ya. Zip. Nah, nih. Nah, yang tadi di atas WinRAR, tapi yang zip. Nah, ini sudah. Nah, ini yang diuploadkan ke dalam portal SIM Unida. Ya. Nah, seperti itu. Oke. Stop sampai situ. Tadi ada yang sudah berhasil. Ya, tergantung Anda lagi. Kalau filenya panjang, gunakan bit.ly tadi, masukkan ke Word. Tapi kalau filenya kurang dari 2 MB, tidak apa-apa, langsung dijadikan zip tadi. Saya kira sampai di situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau enggak, saya akhiri karena saya akan ngirimkan link YouTube-nya, lalu Anda kerjakan tugas sampai jam 9, kalau enggak salah jadwalnya. Ya. Nah, tidak ada pertanyaan kan? Isi absen nanti dengan mengirim tugas di portal SIM Unida itu. Tugas 1 nih jam 9 malam ini Pak, terakhir Pak. Iya. Kan bisa download cari, tapi jangan copy paste, dirubah sedikit narasinya. Enggak besok, Pak. Nah, kerjakan lalu sampai jam 9. Nanti sebenarnya tanggalnya sudah saya set sampai besok, tapi yang hasil sekarang saya lihat dulu. Oh. Ya, oke ya. Nah, boleh sembahyang dulu baru kerjakan. Berapa siap boleh dimasukin. Nah, tapi besok kalau merasa kurang puas, Anda masukkan lagi yang maksimal. Oke ya. Sudah azan, saya stop ya, karena rekaman nanti saya kirim di link grup. Oke, saya stop. Saya Pak. Oke.